Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Windia Cahya dengan NIM 24030100009. Pada video ini, di mata kuliah Linguistik Umum, saya akan membahas salah satu materi yaitu pragmatik. Nah, saya akan membahas tentang ruang lingkup pragmatik, lalu ada juga konsep pragmatik, lalu ada hubungan pragmatik dengan cabang ilmu lain, lalu ada juga yang terakhir peran pragmatik dalam studi linguistik. Jadi, selamat menyaksikan. Nah, jadi teman-teman semuanya, saya akan masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu ruang lingkup pragmatik. Nah, ruang lingkup pragmatik sendiri mencakup 4, yaitu yang pertama, pragmatic in the study of popular meaning. Nah, yang kedua, itu pragmatic is study of contextual meaning. Yang ketiga, pragmatic is the relative distance. Yang keempat itu pragmatic is the how, more yet communication. Nah, jadi penjelasan singkat tentang 4 ruang lingkup ini adalah yang pertama, pragmatik ilmu pengkaji maksud penutur bagaimana orang bersikap terhadap suatu konteks tertentu, mempengaruhi apa yang dikatakan dan bagaimana penutur bersikap agar dapat mengungkapkan apa yang hendak dikatakan kepada orang lain. Yang kedua, pragmatik adalah studi tentang kontekstual. Pengertiannya adalah proses di mana seorang peneliti dapat mempelajari sesuatu yang diajarkan sehingga dapat dipahami oleh suatu penafsiran. Yang ketiga, pragmatik adalah studi tentang bagaimana makna yang disampaikan lebih banyak daripada yang ditutur. Dan yang keempat, pragmatik adalah ilmu belajar dari hubungan dua hal, jawaban atau penafsiran terhadap suatu keakraban yang meliputi sosial dan konseptual serta menunjuk adanya kesamaan pengalaman serupa. Nah, teman-teman, tadi merupakan penjelasan tentang ruang lingkup pragmatik. Nah, sekarang saya akan masuk ke konsep pragmatik. Jadi, teman-teman, pragmatik ini berasal dari kata Yunani yaitu pragmatic, yang berarti tindak hubungan atau praktik dengan berhubungan pragmatis. Setelah itu, kata ini dalam bahasa Latin sebagai pragmaticus dengan makna yang serupa. Etimologi pragmatik mengaca untuk arti dari kata pragmatik dan menyatakan bahwa bidang ini berfokus pada kepraktinan dan tindakan dalam penggunaan bahasa. Nah, tetapi juga mengajarkan bagaimana isyarat nonverbal menyukai nada, ekspresi, wajah, dan bahasa tubuh dapat mempengaruhi komunikasi. Pragmatik juga mengajarkan fenomena seperti tuturan kesopanan dan implakatur. Beberapa sarjana pragmatik yang terkenal termasuk Herbert Clark dan juga Paul Grech. Nah, lalu kita masuk ke hubungan pragmatik dengan cabang ilmu lain, yaitu yang pertama, pragmatik dan linguistik struktural, menggunakan berbagai bahasa sesuai dengan keadaan. Pentingnya untuk mendorong siswa menggunakan berbagai bahasa yang sesuai dengan keadaan mereka, karena mereka tuh menggunakan bahasa yang baik dan benar. Di samping itu juga bahasa juga bukan hanya untuk yang sistem tunggal, melainkan terdiri atas beberapa sistem, yakni subsistem Funcinki, gramatika, dan leksikon. Terdapat juga perbedaan antara pembelajaran fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik yang berfokus pada struktur bahasa internal, dan pembelajaran pragmatik yang berfokus pada struktur bahasa. Bagaimana struktur bahasa tertentu digunakan dalam komunikasi. Lalu yang kedua itu ada pragmatik dan sosiolinguistik, berkembang tahun 1960, studi bahasa yang terkait dengan faktor sosial, studi bahasa yang terhubung dengan faktor-faktor sosial, atau fenomena sosial penggunaan bahasa sebagai sociolinguistic study. Lalu itu juga penggunaan bahasa dikenal sebagai sosiolinguistik dari segi dua kajian ini, yakni merupakan pedagogi struktural yang dikemukakan oleh Chomsky. Tujuan penelitian sosiolinguistik dan pragmatik secara umum itu sama, mungkin saja bahwa sosiolinguistik memperhatikan perubahan dari bahasa daerah masing-masing,
seperti bahasa informal menjadi lebih formal. 3 itu ada pragmatik dan semantik. Semantik adalah kajian tentang makna, apakah itu makna kata. Biasanya juga disebut dengan semantik leksikal. Makna frasa biasanya juga disebut dengan semantik frasa. Kalimat itu biasanya juga disebut dengan semantik sintaksis. Ketiga-tiganya itu sama-sama menjelajahi makna. Nah, jadi teman-teman, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu peran pragmatik dalam studi linguistik. Yang pertama itu adalah menjelaskan data non-gramatikal, bentuk ungkapan bahasa yang sering merujuk pada beberapa kata yang sering dipakai dalam situasi sehari-hari atau dalam pembelajaran seringkali dibentuk rangkaian kalimat yang seperti sulit dianalisis secara grafis. Lalu juga kata-kata itu digunakan tanpa memperhatikan sintaksisnya. Akan tapi jenis-jenis yang mengatasi sintaksis kaidah yang disebutkan di atas memiliki potensi yang lebih besar, bahkan dapat menghentikan penggunaan bahasa tersebut dalam situasi sehari-hari. Lalu yang kedua ada menjelaskan data supralingual, berperan dalam menjelaskan data-data supralingual dalam kajian kebahasaan. Data-data supralingual merupakan unsur-unsur di luar bahasa yang turut mempengaruhi makna sebuah tuturan. Data-data supralingual dapat berupa kinestik gerakan tubuh atau mimik muka, nada bicara, dan intonasi. Dalam pragmatik, data supralingual menjadi salah satu sasaran perhatian karena kehadirannya sangat mempengaruhi makna dari bentuk lingual yang digunakan. Lalu yang ketiga itu ada penyusunan tata bahasa komunikatif studi linguistik. Lebih difokuskan pada penggunaan bahasa dalam situasi ajar mengajar. Tentunya faktor terpenting dalam sebuah proses komunikasi adalah rangkaian tuturan yang bersifat komunikasif. Sasarannya adalah melalui bahasa yang dituturkan si pembicara dapat mewakili apa yang ingin dia sampaikan, serta bagi si pendengar dapat memahami apa yang disampaikan oleh si penutur kata tersebut. Nah, untuk mengupayakan kekomunikatifan sebuah tuturan perlu ditetapkan prinsip kerjasama dalam teori tindak tutur yang tersaji dalam 4 maksim, yaitu yang pertama maksim kualitas, usahakan agar informasi yang disampaikan itu benar dan juga akurat. Lalu yang kedua itu maksim kuantitas, yaitu berikan informasi secukup-cukupnya saja. Yang ketiga maksim hubungan, usahakan agar perkataan berhubungan dengan pokok pembicaraan yang akan dibahas. Dan yang terakhir itu maksim cara, usahakan agar pernyataan mudah dimengerti oleh semua orang. Fungsi hari prinsip kerja dapat mencapai tujuan komunikatif, yaitu memperoleh informasi atau pengetahuan yang diinginkan lewat sebuah tuturan. Dengan demikian terlihat bahwa kajian pragmatik berperan dalam penyusunan tata bahasa komunikatif. Sekian video dari saya. Maaf apabila penjelasan saya masih kurang maksimal, karena hanya inilah yang bisa dapat saya sampaikan di dalam video ini. Sekali lagi maaf jika saya ada salah kata juga, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.